أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik atau surga. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rizki yang terbaik. Sungguh Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk atau surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kedoliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dolimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 22 namanya surat Al-Hajj. Ayatnya 58, 59 dan ayat 60. La rohata lil hasudi wala muru'ata lil kadubi wala hilata lil bakhili wala wafa'a lil muluki wala sudata lisayyi'il khuluqi wala radda liqada'illahi. Ahnaf bin Qais
Beliau berkata, tiada kesenangan bagi orang yang hasud dan tiada malu bagi pendusta. Tiada jalan bagi pendusta, tiada jalan bagi orang yang kikir, dan tidak ada kematian bagi raja, tidak ada kehormatan bagi orang yang jelek budi pekertinya, dan tidak ada yang dapat menolak qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud hasud adalah karohiyatu nikmatil ghairi, benci terhadap kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Tamanni zawali ni'matil ghairi, mengharapkan hilangnya kenikmatan orang lain. Nah, ini nanti bisa dibaca tentang ayat-ayat hijrah. Mari kita tinggalkan perbuatan hasud, iri, dengki, fujur, kufur, dan lain sebagainya. Mari kita hijrah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan seluruh kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka di surat Al-Baqarah 218 dan surat Al-Hajj ayat 58 sampai 60. Menurut Imam Mawardi, haqiqatul hasadi syiddatul huzni alal khairati allati takunu linnasil afadili. Hakikat hasud adalah sangat sedih terhadap macam-macam kebaikan yang ada pada orang lain, berupa hal-hal yang paling utama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, ta'amul jawadi dawaun wa ta'amul bakhili daun. Makanan orang pemurah adalah obat, makanan orang kikir adalah penyakit. Dalam hal ini sebagian ahli sastra berkata, al-bakhilu laisa lahu khalilun. Orang yang kikir tidak mempunyai teman atau kekasih. Pentingnya ulama dan umarok jadi luar biasa. Inilah yang bisa memunculkan sebuah keindahan yang mempesona apabila ulama kita baik dan umarok kita baik. Mudah-mudahan nanti negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat sehingga bisa selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nanti bisa dibaca surat kelima dari ayat 1 sampai 55 dan surat Saba ayat 15. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, sinfani min ummati in solahu solahatil ummatu al umara'u wal fuqaha'u. Hadis riwayat Abu Nuaim. Ada dua golongan dari umatku, apabila mereka baik maka umat pun baik, yaitu pemerintah dan ulama. Nanti dilihat di surat keempat ayat 59, kemudian surat
35 surat Fatir ayat 28 sampai 35. Lan tahlikar ra'iyatu wa in kanat zalimatan musiatan idza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyatan walakin tahlikur ra'iyatu wa in kanat hadiyatan mahdiyatan idza kanatil wulatu dhalimatan musiatan. Hadis riwayat Abu Nuaim. Rakyat tidak akan mengalami kehancuran sekalipun mereka sesat dan jelek apabila keadaan pemimpin atau pemerintahannya suka menunjukkan ke jalan yang benar dan suka ditunjukkan ke jalan yang benar, akan tetapi rakyat akan hancur sekalipun mereka suka menunjukkan ke jalan yang benar dan suka diberi petunjuk apabila keadaan pemerintahannya sesat dan jelek. Inilah yang dibutuhkan di negara kita ini, negara NKRI ini. Marilah kita mencintai Pancasila, ya, P5 Undang-Undang Dasar 1945 dengan konsisten, ya, dengan komitmen, ya, dengan KIHA dan dengan cara M5. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan berbagai bahaya, Dek. Jadi ada yang berbahaya itu namanya akhlak yang buruk, ya. Jadi tentang akhlak yang buruk tidak usah tanya apakah ini bahaya, jadi nggak usah tanya. Kalau yang buruk itu pasti berbahaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, su'ul khuluqi su'mun wa syirarukum aswa'ukum khuluqan. Hadis riwayat Al-Khatib. Akhlak yang buruk adalah kegagalan, membawa sial, dan seburuk-buruk kamu adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ahsanuhum khuluqan. Hadis riwayat Imam Tabrani. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Nabi bersabda lagi, makarimul akhlaki min a'malil jannati. Hadis riwayat Imam Tabrani. Akhlak yang baik adalah sebagian amal surga. Sayyidina Ali karramallahu wajah mengatakan akhlak yang baik itu ada 10. 1. Akal. 2. Agama. 3. Ilmu. 4. Hilim. 5. Pemurah. 6. Ma'rifat. 7. Berbuat baik. 8. Sabar. 9. Syukur. 10. Lemah lembut. Nanti akal lihat surat 39 ayat 17 sampai 18. Agama surat At-Taubah ayat 122. Ilmu surat Al-Mujadilah 11 21 sampai 22. Hilim 16 125 sampai 128. Pemurah surat 9 ayat 128 sampai 129. Ma'rifat 28 Al-Qasas ayat
77, berbuat baik An-Nahl 97, sabar Al-Baqarah 151 sampai 157, syukur Ibrahim ayat 7, Al-Isra ayat 8, dan lemah lembut surat Ali Imran ayat 159. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Biaunillah biidnillah biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari bumi kota baru Riau Gresik menyapa saudara-saudari kami yang ada di Bojonegoro, yang berada di lembaga kursus Islamic Center, yang berada di lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya, dan kawan-kawan kami semuanya pecinta Al-Quran di bumi ini. Marilah kita bersama-sama di bulan Muharram yang dimuliakan Allah ini. Ada bulan Muharram, ada bulan Rajab, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Dzulqa'dah. Nanti dilihat di surat At-Taubah ayat 36, 4 bulan ini adalah bulan-bulan yang mulia. Makanya mari kita berbuat berdasarkan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan iman dan takwa kita semakin kokoh. Kemarin kita sudah berdoa untuk meninggalkan tahun 1444 Hijriah, dan kita menyongsong sekarang ini ya ada di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan 360 hari ke depan kita senantiasa iman takwa kita kokoh. Amin ya rabbal alamin. Dengan cara mari kita senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Amin ya rabbal alamin. Inilah ayat-ayat tentang hijrah. Surat Al-Hajj ayatnya 58. Ayat ini menerangkan bahwa semua orang yang hijrah di jalan Allah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarga dan harta bendanya hanya untuk mencari ridho Allah, dengan tujuan menegakkan agama Islam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Ya, termasuk para sahabat setianya, termasuk para tabi'in, termasuk para habaib, para kiai, para ustadz, seluruh umat yang beriman takwa. Mereka adalah mengikuti jejak langkah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Kemudian mereka terbunuh dalam peperangan atau meninggal secara normal atau keadaan yang demikian itu, maka Allah membukakan rizki yang mulia kepada mereka di akhirat. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa pada hakikatnya orang yang terbunuh atau yang mati biasa dalam keadaan hijrah untuk mempertahankan dan membela agama Allah adalah sama-sama akan diberi rizki yang mulia di sisi Allah. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Allah berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurur rahima." Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 100. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, dari Salman Al-Farisi dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih,
Beliau bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan bertugas, siap bertempur pada jalan Allah, dia diberi rizki dan aman dari segala yang memfitnah dia. Dan bacalah olehmu jika kamu menghendaki ayat ini. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Dari ayat ini dapat pula ditetapkan hukum bahwa apabila ada perbuatan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan agama dan dikerjakan oleh beberapa orang, dalam pelaksanaan pekerjaan itu ada kaum muslimin yang meninggal karena pekerjaan itu, dan ada yang mati secara normal di waktu melaksanakan pekerjaan itu, maka orang-orang yang mati secara normal itu diberi pahala yang sama oleh Allah. Jadi mari kita tetap beriman takwa ya, kita sebagai apapun pekerjaan kita, mari kita kerjakan dengan cara yang baik. At-Taubah ayat 105. Dalam ayat ini terdapat perkataan rizki yang mulia. Allah tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan rizki yang mulia itu dan kapan rizki itu diberikan. Hal ini akan diterangkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat 59. Kemudian Allah menerangkan bahwa Dia adalah pemberi rizki yang paling baik. Maksudnya Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya itu semata-mata karena kasih sayangnya kepada mereka, sehingga Ia memberikannya tiada terhingga kepada siapa yang dikehendakinya tanpa mengharapkan sesuatu balasan dari hambanya itu. Jadi kalau kita mau bekerja giat, bekerja ikhlas, bekerja tuntas nanti Allah akan membalas dengan balasan yang terindah, yang terbaik kepada kita ya. Ayat 59, Allah akan memasukkan semua orang yang terbunuh di jalannya dan orang yang meninggal dalam keadaan hijrah itu ke dalam surga yang penuh kenikmatan di akhirat kelak, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka lakukan. Inilah yang dimaksud dengan rizki pada ayat 58. Dan kapan rizki itu diberikannya? Allah menerangkan bahwa Dia mengetahui semua perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hijrah, mengetahui segala amal yang telah mereka perbuat, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Sebagaimana Allah mengetahui pula perbuatan-perbuatan orang yang dolim. Sekalipun demikian, Allah tidak segera menimpakan siksa kepada orang-orang dolim itu, karena Dia juga Maha Penyantun. Allah selalu memberi kesempatan kepada manusia yang berdosa untuk bertobat dan kembali mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bersyukur kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Kalau berbuat salah kita tidak langsung diadab ya kita diberi kesempatan bertobat, memperbaiki diri, berhijrah ya Tapi umat-umat terdahulu kalau dia berbuat durhaka, berbuat dosa, kemudian dia berani kepada Nabi dan Rasulnya minta diturunkan adab, langsung ya diberi adab ya. Ada yang ditelan banjir bandang ya, seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam, ada yang dihujani batu dan lain sebagainya. Ini kisah-kisah umat dahulu, jangan ditiru yang buruk-buruk ya. Kisah-kisah yang baik mari kita ambil. Ayat 60, demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki yang baik dan surga yang penuh kenikmatan kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan hijrah dan berjihad di jalan Allah dalam memerangi musuh-musuh mereka. Kemudian menegaskan jaminan pertolongannya kepada orang-orang yang hijrah dan berjihad, yaitu siapa di antara orang-orang beriman membalas siksaan orang-orang kafir karena mereka telah diperangi, kemudian musuh-musuhnya itu memaksa mereka untuk hijrah meninggalkan kampung halaman mereka. Pastilah Allah akan menolong mereka dan akan membalas perbuatan itu kembali.
Dalam pada itu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Karena itu janganlah orang-orang yang beriman memerangi musuh-musuh mereka yang telah menyerah, dan hendaklah mereka melindungi orang-orang yang minta perlindungan kepada mereka. Inilah kasih sayang umat Islam itu Masya Allah luar biasa dek. Dia itu berbuat kasih tanpa pilih kasih ya dek, dan juga berbuat sayang, kasih dan sayang. Oleh karena itu marilah kita menjadi umat yang berbeda-beda agamanya ya dek, yang berbeda-beda sukunya untuk bernegara. Panjenengan lihat nanti di surat 49 namanya Al-Hujurat ayat 1 sampai 5, sehingga kita bisa berlomba-lomba untuk menjadi umat yang terbaik. Jika orang-orang kafir membiarkan kaum muslimin menjalankan agamanya, tidak mengganggu dan menyakiti mereka, Allah melarang memerangi orang-orang kafir itu. Allah memerintahkan untuk memaafkan kesalahan mereka, sebagaimana Allah telah memaafkan pula kesalahan orang-orang yang beriman. Allah berfirman, walladzina idza asabahumul bagyuhum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan dolim, mereka membela diri, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang dolim. Surat Asy-Syura ayat 39 sampai 40. Nanti baca dek di surat 14 ayatnya 44 dan surat 44 ayatnya 14. Demikian juga baca lagi, pahami surat 14 ayat 45 dan surat 45 ayat 14. Mudah-mudahan di 1445 Hijriah Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat di dunia ini ya dek. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya. Kita selalu mohon kepadanya, ya Allah berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, di tahun baru Hijriah ini ya Allah 1445 Hijriah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, ke sahabat-sahabat guru di lembaga pendidikan Al-Falah, anak-anak kami, siswa-siswi kami di lembaga pendidikan Al-Falah, dan juga seluruh para santri-santri ngaji di Islamic Center juga di bumi Kota Baru Ndriyorejo ini, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.